سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Alhamdulillah, ini merupakan kesyukuran kita yang sangat tinggi, di mana Allah telah memilih kita, ditunjukkan kepada jalan yang benar, disebut dengan apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk ini berdasar dua, yaitu dilalah, petunjuk dilalah atau dalalah, dalil, dan petunjuk disebut dengan taufik, hidayah taufik. Dulu kita, ini curhatan apa? Kesyukuran. Biasanya orang bisa bersyukur kalau mengingat masa lalu. Ingat masa lalu. Baik, diturunkan, volume naikkan kalau bisa. Dulu, mantap. Dulu kita merasa mendapatkan hidayah dan yakin betul mendapatkan hidayah, bahkan tidak ada keraguan sedikit pun, wajib surga, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan bersyukurnya juga lahir batin. Alhamdulillah, alhamdulillah, sampai nangis-nangis. Apalagi bisa berbaiat di Mekah, di rumah Safillah. Wah, itu kalau ibu-ibu nangisnya berjam-jam, kalau bapak-bapak berbesmili, perasaannya sudah hidayah yang pasti benar dan pasti surga. Inilah saudaraku yang namanya hidayatut taufik, petunjuk yang diletakkan oleh Allah di dalam hati, namanya futuhat. Allah membuka hati. Tidak semua oleh Allah dikehendaki. Ini pun ada dua macam ya, kalau saya menyimpulkan dengan mudah. Namanya hidayatut taufik itu dari kekufuran menuju Islam, iman. Ada juga hidayatut taufik juga dari namanya minal bid'ah ila sunnah, minal dhalalah ila hidayah. Hidayat taufik dari bid'ah menuju sunnah, dari dhalalah kesesatan. Tapi jangan kembali ke definisi zaman dulu, pokoknya dhalalah mesti neraka kekal. Dhalalah itu juga variatif atau maratib, juga ada tingkatan, ada kesesatan sedikit, minim, ada sedang, ada berat, ada sedikit, ada sedang, ada berat. Perpindahan dari dhalalah menuju hidayah itu juga bergantung kepada taufik Allah. Nah, inilah yang kita alami. Kita tidak bicara dari kekufuran kepada Islam. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan sudah mengerti masalah iman dan seterusnya. Dulu ada di golongan itu juga demikian. Kita sudah paham Islam walaupun minim pemahamannya, belum ada pendalaman. Kita juga paham iman walaupun minim pemahamannya, bahkan lebih dekat kepada punya takrif atau definisi Islam yang lain, kemudian atau iman yang lain. Nah, sekarang ini kita oleh Allah ditunjukkan, dipindahkan hati kita menuju hidayah yang insya Allah mudah-mudahan lebih sempurna, lebih kita jaga sampai akhir hayat kita nanti. Inilah saudara yang sering kita katakan kepada teman-teman yang sudah hijrah. Ini mayoritas kayaknya ya. Alhamdulillah ada beberapa yang memang bukan hijrawan,
Muhajirin. Seandainya kita katakan, seandainya Allah tidak membuka hati kita, Masya Allah, tidak bisa bayangkan gitu. Susah sekali keluar dari ikatan kesesatan yang dibungkus dengan dalil. Surga, 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 surga pasti, surga pasti, surga pasti. Dulu mungkin kan, surga pasti. Rintangan apa? Dulu bahasanya ribuan rintangan, jutaan kemenangan, miliaran kemenangan, surga pasti. Masya Allah. Saudara, Masya Allah, saya kalau ingat itu, ya mungkin Anda semua ingat, kayaknya nggak mungkin lah keluar dari golongan itu, nggak mungkin. Namun penentunya adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut hidayah taufik. Para ulama akidah membedakan antara hidayah dalalah, dilalah, dengan hidayah taufik. Dilalah itu, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Muhammad, kamu bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Maksudnya dalil. Kamu dapatkan wahyu Al-Quran, kamu bacakan, kamu terangkan, itu disebut dalalah atau dilalah, bidal, dalil. Kamu Muhammad mampu menunjukkan ke jalan yang lurus. Tapi itu dalil saja, petunjuk dalil. Adapun yang di dalam hati, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu yang di dalam hati, namanya taufik. Kamu tidak mampu menunjukkan orang yang kamu cintai, sekalipun tidak bisa. Karena Allah yang membagi hidayah dalam hati. Sampai paman beliau sendiri, siapa? Abu Thalib, yang telah melindungi, mengasuh, menjaga, bahkan siap mati membela beliau dari umur 8 tahun sampai umur 50 tahun. Coba, berapa tahun itu? 40? 8 tahun sampai 50, berarti 42 tahun. Tapi Allah tidak menghendaki memberikan hidayah taufik, sehingga tidak mau berpindah ke Islam dengan hanya menyatakan la ilaha illallah, tidak mau. Ya ammi qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah saja. Zaman itu memang belum ada kewajiban yang lain, hanya orang meyakini dan menyatakan tauhid sudah cukup, sudah cukup. Kata Nabi, saya bela engkau, ujahidu, asyhadu laka, besok saya akan bersaksi di depan Allah bahwa engkau adalah termasuk orang Islam atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi berani bersaksi. Namun pada akhirnya Abu Thalib tidak mampu menyatakan itu, walaupun dalam hatinya sebenarnya ngerti bahwa ponakannya itu bukan pembohong, jadi mesti kebenaran itu ada. Tapi tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Waliyadzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.